Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kita boleh masuk satu hari lagi, ditambahkan usia kita, perjalanan hidup kita. Setelah malam kita beristirahat, kemudian pagi ini bangun dan bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Sesuatu yang sangat indah tentunya, bukan? Kita bisa bersama-sama dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Firman Tuhan dari Matius pasal 10, yang bagian yang akan kita renungkan bersama mulai ayat 16. Matius pasal 10 ayat 16 berbicara demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, ini satu kebenaran yang Tuhan singkapkan, yang Tuhan beritahukan kepada setiap orang percaya, bahwa untuk mempertahankan iman percaya kita ini tidaklah mudah. Dan sebagaimana kita berada di dalam dunia yang digambarkan di tengah-tengah serigala, ya, artinya kita berada di dalam situasi yang tidak nyaman. Sewaktu-waktu bisa mencelakakan kita, bisa membunuh kita, ya. Nah, untuk itu menghadapi situasi dunia, sementara dalam posisi seperti itu, tengah-tengah serigala itu, kita seperti domba yang domba yang tak berdaya. Tidak bisa melawan, tidak punya sengat istilahnya untuk melawan musuh. Bagaimana domba bisa melawan serigala? Enggak bisa. Domba bakal jadi bulan-bulanan dari serigala. Nah, oleh sebab itu menghadapi dunia, rahasianya disampaikan di sini adalah hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dua hal ini harus ada di dalam hidup kita, melekat. Cerdik seperti ular. Kita tahu ular adalah binatang yang paling cerdik yang diciptakan oleh Allah. Ya, cerdik, pintar, lihai, ya, cerdik. Tidak bisa dibodoh-bodohin. Membodoh-bodohin ya mungkin ya. Banyak orang yang cerdik itu bisa membodohi orang lain. Ya, tapi kita jangan membodohi orang lain. Jadi cerdik itu punya kemampuan untuk berpikir. Nah, dalam bertindak haruslah tulus seperti merpati. Jadi benar-benar tindakan kita itu adalah hal yang baik, tulus. Tidak ada istilah udang di balik batu, ya, nggak ada embel-embelnya. Jadi kalau melakukan sesuatu hal yang baik itu memang dilakukan dengan tulus. Nah, kalau ada orang yang tulus saja, tulus tapi tidak cerdik, ini akan berbahaya. Ya, ini akan dikerjain terus oleh dunia, diporak-porandakan hidupnya. Ya, dia sih tulus, ya, tapi tidak cerdik. Dengan kata lain bodoh, ya sama aja, nanti akan jadi mangsa oleh serigala. Demikian juga, dia cerdik tapi nggak tulus. Nah, ini juga akan dipakai oleh serigala. Ya, jadi akan dijadikan alat. Orang-orang yang cerdik tapi tidak ada ketulusan, biasanya dia mengerjakan segala sesuatu ya oleh akunya, dan kadang-kadang tidak sedikit yang memang bekerja untuk kuasa gelap. Ya, jadi dia tidak tulus. Kecerdikannya digunakan untuk menipu orang lain, ya, untuk mencelakakan orang lain. Jadi dalam perjalanan hidup kita, ya, kita ini ditempatkan oleh Allah seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi tidak mudah memang hidup ini. Tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, ya, supaya kita dalam hidup ini harus cerdik, ya, seperti ular dan tulus seperti merpati.
Di ayat 17, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kami katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba juga ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam mempertahankan iman kita secara khusus ketika menghadapi tekanan, ancaman, intimidasi, yang diarahkan adalah, yang dituntut adalah supaya kita menyangkal Yesus. Supaya kita menyangkal Yesus, jangan ikut Yesus. Ya, dan Tuhan katakan kalau kita, setiap orang ya yang menyangkal Yesus di depan manusia, dikatakan aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku. Maka manusia yang menyangkal Yesus pun akan menyangkalnya di hadapan Bapa. Artinya orang ini tidak akan masuk surga. Ya, pintu tertutup baginya. Mengapa? Karena dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ya, kenapa? Oleh karena berbagai tekanan. Nah, ini yang sering terjadi. Ketika seseorang berkomitmen atau percaya Yesus, kemudian ada intimidasi, ada serangan dari orang lain, bahkan dari pihak keluarga. Seringkali seseorang yang sudah menyatakan dirinya sebagai pengikut Tuhan, ternyata goncang imannya ketika ada tekanan. Ya, tetapi rahasianya apa? Supaya kita tidak sampai tergoncang iman kita, supaya kita bisa bertahan sampai garis akhir. Ya,
Rahasianya satu, berulang kali tadi kita lihat di sini kalimatnya, jangan takut. Jangan takut. Nah, ketakutan inilah yang membuat kita akhirnya mengambil keputusan untuk menyangkal Yesus. Jadi jangan takut. Jangan takut kepada siapa? Kepada mereka yang mau menganiaya. Jangan takut kepada situasi yang mungkin semakin sulit kita hadapi. Ya, mau menggoncangkan iman kita. Jangan takut. Ya, jangan takut. Kita bisa menghadapinya, kita bisa bertahan untuk itu semua. Ya, jangan takut. Nah, yang kita takuti sebenarnya apa? Ya, takut mati, takut menderita. Ya, itu persoalannya. Jadi kita memukul diri kita untuk jangan takut. Ya, masa Tuhan diam saja? Masa Tuhan tidak menolong kita? Kira-kira begitu. Nah, satu contoh dalam kehidupan orang yang menyembah Allah kemudian diperhadapkan dengan situasi yang tidak nyaman, ya, yang harus siap mengambil risiko adalah dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh menyembah patung raja. Mereka tidak mau, dan risikonya adalah masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, waktu raja bertanya, apa sanggup Allahmu menolong kamu? Nah, ini iman yang luar biasa dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah Tuhan menolong atau tidak? Kami tidak menyembah patung itu. Ya, dengan kata lain, apakah Tuhan menolong kami atau tidak? Kami tetap menyembah Dia. Jadi pengenalan akan Allah yang luar biasa. Nah, apa yang terjadi kemudian kita tahu. Ya, api semakin membara, dipanaskan berkali-kali lebih panas lagi. Ya, kemudian mereka dicampakkan ke dalam perapian itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak terbakar, tidak hangus. Mereka jalan-jalan di dalam api. Wow, luar biasa. Ini dahsyat. Ya. Jadi orang yang beriman itu mengalami kekuatan daripada Tuhan. Di ayat 31, jangan takut ya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, di atas digambarkan ya, bagaimana burung pipit dipelihara Tuhan. Harganya sebenarnya sangat murah. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Artinya murah, tidak ada harganya lah itu ya. Ya, tetapi dipelihara Tuhan. Nah, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi nggak ada peristiwa yang terjadi di muka bumi ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Bahkan dikatakan, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi semua keberadaan kita diketahui oleh Tuhan. Jadi jangan takut. Memang situasi kita di dunia ini tidaklah mudah. Ini kebenaran pertama harus kita yakini. Ya, kita tahu, kita sadari. Kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya. Tetapi tetaplah kita mempertahankan iman kita sekalipun situasi yang kita hadapi tidak mudah. Nah, caranya bagaimana ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, bahkan ancaman? Ya, caranya jangan takut. Jangan takut, jangan takut mati, jangan takut kehilangan, jangan takut dianiaya, jangan takut. Ya, jangan takut untuk mengalami masa sukar. Kalau memang itu sudah Tuhan izinkan harus terjadi dalam hidup kita. Jangan takut dan tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus, pertahankan iman kita. Yang bertahan dia akan menang. Yang gigih menghadapi tantangan dia akan menang. Yang bertahan akan menang, dan kita adalah pemenang, bahkan dikatakan lebih daripada pemenang. Amin. Kita ini orang-orang pemenang, bukan dengan kekuatan kita tentunya, tapi dengan kuasa Tuhan. Sebab Tuhan menyertai kita. Ya, jika Tuhan menyertai kita, siapakah lawan kita? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
kebenaran firman Tuhan ini kiranya menguatkan iman kita. Kita menyadari sekalipun ya kita berada di dalam dunia ya dikatakan seperti domba di tengah-tengah serigala, tetaplah kita pertahankan iman kita dan jangan takut. Jangan takut sebab Tuhan beserta kita. Dia Tuhan yang sanggup menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Situasi-situasi yang kita alami, kita tetap berserah kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengar doa kita dan menjawabnya tepat pada waktunya. Kita naikkan satu pujian, kemudian kita akan masuk dalam